Iya Pak, pas. Udah pas teman. Pimpin dan pimpinlah kami Tuhan, baik hamba-Mu, baik setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, beroleh tanah yang baik Tuhan, sehingga kami boleh diberkati, sehingga kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh lebih lagi mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, dalam kasih karunia-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan pemberitaan firman kepada siang hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan Yesus, kita buka di dalam Yohanes 2. Ini lampunya nggak ada nih, kecil banget. Baik, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, baru kelihatan ini. Udah kelihatan soalnya. Baik, kita baca Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Sudah dapat semua? Ya, saya baca Bapak Ibu menyimaknya dan memperhatikan ayat demi ayat. Ya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau, Ibu, daripadaku saat belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu." Di situ ada 6 payan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pemimpin pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki lalu berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baru dan baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita? Amin. Bangunlah surga. Ya, banyak orang ingin mendapatkan jawaban atas apa yang sedang dihadapinya. Tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia harus mengungkapkan, menyatakan segala persoalannya, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia mintakan itu, ya. Sehingga dia tidak mendapatkan jawabannya. Tema saya, khotbah saya pada hari ini, Yesus adalah jawaban. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mempersiapkan firman ini penuh dengan pergumulan, ya. Berapa hari saya gak enak badan, sakit, ya. Makanya Pak Jenny itu minta saya doa keliling. Sorry Jen, saya nggak bisa gitu ya. Badan terlalu panas meriang, kadang begitu. Ini sekarang juga masih belum pulih banget gitu. Tapi saya bersyukur ini boleh terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Ini biasa sering kali terjadi. Waktu dulu saya pelayanan lebih parah lagi daripada ini, saudara. Ya, saya buang-buang air besar sampai di pantat itu sakit banget itu. Saya telepon gembala, Pak, gantiin dah Pak, saya nggak siap, saya bilang. Udah tetap, saya harus siapin, saya siapin. Di sini tuh, aduh, bukan main, duduk pun begini badan pantatnya gitu. Jadi saya khotbah di sini cenut, aduh, saya bisa selesaikan khotbah itu dengan baik. Ya, puji Tuhan. Sekarang pun saya sudah bisa untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini di depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mengapa Yesus adalah jawaban apa yang perlu kita ketahui? Yesus adalah jawaban. Yang pertama, alamat yang tepat. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Tadi saya sudah bacakan, lagi, nggak terlalu lama ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Siapa yang diundang ke perkawinan ini? Tentunya Yesus dan murid-muridnya. Kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 1. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan di Kana ini. Siapa yang menikah di Kana? Ada 3 kemungkinan jawaban yang tidak perlu saya persoalkan. Kali ini hanya interpretasi. Bagi kita semua bisa menjawab setiap pertanyaan itu. Yang pertama, salah seorang murid Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan. 2, orang yang masih berkeluarga dengan Maria, sebab Maria sangat aktif mengambil inisiatif. 3, salah seorang murid Yesus dan masih berkeluarga dengan Maria. Itu pada ayat 1 dan 2. Ya. Yang lebih celakanya lagi sekarang ini, kalau di luar negeri
terjadi video David Cho yang apa ya? Nah itu memperlihatkan bahwa di sini Yesus yang menikah. Di sana di luar negeri udah pada demo, videonya diobak-abrik. Di sini sih kita enggak gitu, masih tenang-tenang aja gitu ya. Yesus dikabarkan dikatakan dia menikah di Kana ini. Padahal kalau kita lihat ayat demi ayat, Yesus tidak menikah. Yang menikah orang lain, kita tidak tahu siapa itu perempuan itu ya. Dan kita tahu bahwa situ ada perkawinan di Kana. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, Yohanes kedua ayat 3 dikatakan, ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria datang kepada Yesus adalah yang tepat dan alamat yang tepat. Maria melakukan sesuatu yang tiada biasa orang lakukan. Maria menyadari keberadaan Yesus di tengah-tengah pesta yang diadakan itu oleh kerabatnya sendiri. Maria datang kepada Yesus. Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti punya masalah. Hanya orang mati yang tidak punya masalah lagi. Ya, dikubur berapa? Dikuburannya 2 kali 3. Tapi kalau kita yang hidup pasti punya masalah, baik kecil maupun besar, pasti ada masalah. Ya kalau tidak punya masalah, bingung gitu ya. Mungkin orang yang stres gitu dia punya masalah. Tapi kita semua punya masalah. Nah, masalah membuat manusia menjadi kalut, bingung, dan buntu sehingga membuat perasaan jengkel, stres, depresi, bahkan menyebabkan penyakit. Kita tidak bisa menghindari setiap masalah-masalah yang datang di dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan jawaban dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Milikilah sikap yang benar seperti yang ditunjukkan Maria, Ibu Yesus, atas setiap masalah yang dihadapinya. Nah, kita pun sebagai orang percaya, kita perlu meneladani apa yang ditunjukkan Maria itu, yaitu datang kepada Yesus. Biarlah kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan atas setiap masalah kita. Lalu kita melihat di dalam ayat 2, Yohanes 2 ayat 4. Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Kalau kita melihat di dalam ayat yang Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus jawab, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Mengapa Yesus menjawab permintaan Maria yang mengatakan mereka kehabisan anggur, membutuhkan pertolonganmu? Lalu Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Apakah Yesus tidak taat pada orang tuanya? Kalau sekarang banyak anak-anak bukannya tidak taat orang tuanya, kurang ajar saudara. Dia minta duit untuk dibeli motor, enggak dikasih, orang tuanya dipukulin. Kita melihat itu banyak sekali ya. Minta duit, dipukulin, enggak dikasih, disyukurin kan orang nggak ada duit gitu. Bahkan ada yang orang tuanya dia punya rumah, bahkan dia dipenjara orang tuanya. Begitu tega saudara. Ya anak-anak sekarang. Tetapi Yesus, apakah Yesus tidak taat pada orang tuanya? Yang jelas Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia dan juga dalam kealahannya. Pasti dia taat kepada orang tuanya. Nah, mengapa Yesus mengatakan demikian? Saatku belum tiba. Ada kemungkinan Yesus menunggu waktunya Bapa. Maria menyadari siapa Yesus sesungguhnya. Maria tahu Yesus itu dalam kemanusiaan dan keilahiannya. Maka Maria datang meminta pertolongan Yesus.
Dapat dibayangkan saat itu terjadi kepanikan karena di dalam pesta perkawinan di Kana itu kehabisan anggur. Baik pelayan-pelayan, pemimpin pesta, kalau dikatakan sekarang EO organization, ya, dan pengantin mengalami kepanikan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Makanya Maria yang mengambil inisiatif mencari pertolongan. Di dalam Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Apakah Yesus diam saja? Apakah Yesus tidak peduli dengan keadaan yang terjadi di pesta Kana itu, yang kehabisan anggur? Apakah Yesus tidak bisa melakukan sesuatu agar perkawinan di Kana itu tetap berjalan dengan baik? Ya, apa yang Yesus lakukan? Kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai 9 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh dengan air. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pelayan-pelayan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta EO organization. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Yohanes 2 ayat 7 sampai 9. Maaf, ayat 2 lagi. Luar biasa kalau kita lihat, kenapa Yesus bekerja menyatakan kuasanya. Yesus maha luar biasa. Yesus adalah Tuhan. Dia yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah peduli dalam setiap masalah yang dihadapi. Dia peduli terhadap di pesta di Kana yang kehabisan anggur. Dia juga peduli atas setiap masalah yang kita hadapi. Dan kitanya benar-benar mau nggak percaya kepada Yesus yang dia peduli setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Tergantung kita, kalau kita peduli, kalau kita mau, maka dia yang peduli akan menyatakan kuasanya. Seringkali terjadi pertolongan Tuhan itu datang secara ajaib dalam situasi-situasi yang sangat penting dan tidak masuk akal. Biasanya kita melakukan suatu hajatan, pasti kita ingin mendapatkan pemberian. Pemberian itu bisa berupa angpau, ya, atau kado. Tetapi Yesus telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh kedua pengantin itu. Kita ingin sesuatu yang luar biasa dan ajaib terjadi di dalam hidup kita. Bisakah itu terjadi? Semua itu tergantung kepada kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sangat penting dan membutuhkan pertolongan, kepada siapa kita minta pertolongan?
kepada Yesus, manusia, atau setan? Banyakan kita meminta bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada manusia yang ada di sekitar kita, yang mudah ada di sekitar kita minta pertolongan. Kalau dulu saya belum percaya kepada Tuhan, saya mintanya kepada dukun-dukun, minta kepada setan, yang padahal dia tidak bisa memberikan sesuatu. Ya, saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Daud. Saya pernah menyampaikan juga di dalam persekutuan. Ya, biasanya kan kalau dukun ada orang yang datang minta pertolongan, dia kan dipakai oleh setan, minta supaya dia diberkati gitu, supaya kaya gitu. Memang benar kaya, tapi bukan kaya dari dia, tapi kayanya dari anaknya itu. Ya, anaknya, berkatnya anak itu dikasih ke dia. Nanti anaknya udah gede, jadi kismin, miskin saudara. Saya dengar dari Pak Daud Tony, buset sampai ngomong itu sih. Aduh. Untung saya sudah percaya kepada Tuhan, sudah diubahkan, ya kan? Karena Tuhan yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kalau setan kan enggak lain, dia ubah hanya begitu doang, tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Saya bersyukur berapa tahun saya menyembah setan, akhirnya saya diubahkan. Memang dulu saya percaya kepada Tuhan, tapi begitu-begitu aja gitu, belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, biarlah kita minta pertolongan kepada Yesus yang memberikan mujizat dan memberikan pertolongan campur tangan Tuhan. Ya, mujizat yang terjadi karena Maria meminta pertolongan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita libatkan Yesus dalam situasi apapun, yang sepahit apapun, yang sesukar apapun, kita mau melibatkan Yesus itu. Karena Maria melibatkan Yesus atas setiap persoalan yang dihadapinya. Yesus adalah jawaban atas setiap persoalan kita. Libatkan dan andalkan Tuhan Yesus dari setiap apa yang kita kerjakan dan persoalkan di dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tergantung kepada siapa kita mengadukan atau mengungkapkan permasalahan kita. Bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah. Tak masuk akal, tetapi Yesus adalah jawaban. Yesus bukan alamat yang palsu yang dikatakan ayat itu, tetapi Yesus adalah alamat yang tepat atas setiap beban dan persoalan dan permasalahan kita. Amin. Baik, Yesus adalah jawaban. Yang kedua, ketaatan. Yohanes 2 ayat 7 sampai 8. Allah bekerja secara luar biasa terhadap manusia untuk mengubah dan melakukan mujizatnya, dipengaruhi oleh ketaatan manusia. Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita lihat ketaatan pelayan-pelayan dan Maria. Apa yang dilakukan pelayan-pelayan itu kepada, setelah Yesus mengatakannya, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, mereka pun mengisinya sampai penuh. Yohanes 2 ayat 7. Lalu Yesus meminta kepada pelayan-pelayan itu, cekoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, organization. Mereka pun juga melakukan kembali apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang berubah menjadi anggur, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu tahu dari mana datangnya mujizat itu, air menjadi anggur. Makanya
memimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki, Yohanes 2 ayat 9, untuk menghasilkan sesuatu yang tak masuk akal dan spektakuler, diperlukan yang namanya ketaatan. Ya, kita lihat di dalam ayat 7, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Perintah ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa harus mengisi air, bukannya anggur? Bagi mereka yang tidak tahu dan mengenal Yesus, siapa Yesus sesungguhnya, pasti aneh. Seandainya terjadi perdebatan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Akankah ada pertolongan? Akankah terjadi mujizat air menjadi anggur? Ketaatan Maria yang menyatakannya, makanya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Selain ketaatan dibarengi penaklukan di bawah kuasa Tuhan. Seandainya pada saat itu terjadi perdebatan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, maka akan terjadi terlewatkan pertolongan Tuhan yang semestinya terjadi. Nah, saat itu harusnya bukan lagi berdebat ataupun menentang, tetapi saat itu adalah taat dan melakukannya. Banyak orang ingin mendapatkan berkat tetapi tidak taat. Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Pekerjaan Tuhan sering terjadi di luar nalar manusia. Tuhan melakukan dengan berbagai macam cara untuk menyatakan pertolongannya yang tak masuk akal. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Jadi bukan waktunya kita bersilat kata ataupun berdebat. Ketika Tuhan perintahkan, yaitu kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi, sekalipun itu tidak masuk akal, jika Tuhan perintahkan, kita melakukannya dengan taat. Jadi taat dan melakukannya, maka mujizat air menjadi anggur itu terjadi. Biar kita belajar untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu tidak masuk akal. Kadang-kadang sulit dan sukar. Kita kan mau yang enak-enak aja. Kita tidak mau yang tidak enak, yang sukar, yang sulit kita tidak mau. Tapi yang gampang itu yang mau, tapi yang sulit itu kita tidak mau. Biarlah kita belajar menjadi anak Tuhan. Biarlah ketaatan kita makin hari makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga berkat itu terjadi bagi setiap kita yang percaya di sini, saudara. Ya, kita percaya, kita taat aja sekarang ini pun, seberapapun apa yang ada pada sekarang ini, kita taat bersama-sama bergandeng tangan dengan hati, dengan sesungguh-sungguhnya kita berdoa ke hadapan Tuhan. Dia akan menyatakannya untuk saudara. Ya, kalau dulu bisa banyak, mengapa ini sekarang tidak bisa banyak? Pasti bisa banyak. Mungkin tempat ini sekarang kecil, nanti Tuhan sediakan tempat yang besar. Amin. Kalau kita taat dan melakukannya dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dengan segala upaya kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus, biar kita semangat. Kita semangat seberapapun yang ada. Saudara jujur, kalau biasanya saya di gereja, di hotel-hotel itu enak tuh, adem loh. Ini panas bukan main. Saya mau pakai jas, tadi saya mau lepas tuh. Panas banget. Gak enak gitu. Apa yang tidak enak itu kita coba lakukan dengan taat dan setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan. Ya, Yesus adalah jawaban yang ketiga untuk kemuliaan Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama
dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Yohanes 2 ayat 11. Titik dari segala perbuatan Tuhan adalah bermuara kepada Allah, bersumber kepada Allah, mengalir kepada manusia, dan tujuannya kepada Allah. Mujizat yang terjadi di Kana bukanlah semata-mata pertolongan biasa, tetapi disuruh untuk menyatakan manusia, anak manusia dimuliakan. Mujizat yang terjadi di Kana adalah bentuk pelayanan Yesus yang pertama yang disaksikan oleh murid-muridnya. Dan hal ini menunjukkan agar murid-muridnya mengetahui siapa Yesus sesungguhnya. Yesus bukan hanya pemimpin biasa, tetapi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dalam kemanusiaan dan keilahiannya, supaya murid-murid tidak ragu akan mengikut Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita pun secara pribadi, kalau kita sudah melihat, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, biarlah kita ikut kepada Tuhan dengan tidak ragu. Sekalipun banyak persoalan yang kita hadapi, biarlah kita tetap percaya dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang kalau Jamie, saya nih sampai sekarang masih ngejomblo ya Jamie. Tapi percaya bahwa Tuhan sediakan pada waktunya. Amin. Amin. Kemarin-kemarin saya hampir dulu, ternyata tidak jadi. Masa sih jomblo terus gitu loh. Tapi kalau memang sudah ada pasangan kan enak. Kadang-kadang saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan enak kalau jalan berdua gitu kan, ke gereja makan berdua gitu. Waktu ada yang bercandain, ada marahin, ada yang cemburuin, enak banget itu, nikmat gitu kan rasanya gitu. Tapi saudara, saya kadang-kadang melihat orang gampang banget ya dapat jodohnya. Kok saya susah banget, sama Jenny itu susah banget gitu. Sering-sering ngomong-ngomong gitu, susah banget. Kapan datangnya gitu? Kok nggak datang-datang gitu? Ya, saya itu yakin bahwa kita percaya bahwa kita yang mengikut Tuhan pasti Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Ya. Si Yogi SMS aja nih ya. Sudah ada rupanya. Kita seringkali melihat perbuatan Tuhan di masa lampau, tetapi seringkali kita diperhadapkan di dalam kehidupan kita persoalan dan tantangan. Biarlah kita yang seringkali menghadapi tantangan, kesulitan, kita tidak ragu kepada Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Kita senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan kita. Kita tidak ragu di hati kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti saya sama Jenny belum pasangan, tetap percaya. Haleluya. Haleluya. Nanti kita lihat Jenny atau saya dua yang menikah. Haleluya. Iya. Saudara, jika Allah yang kita percaya di masa lampau, ya, dan di masa yang sekarang ini juga menolong kita akan masalah yang kita hadapi, semua itu dinyatakan untuk kemuliaan nama Yesus. Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keberhasilan yang kita capai dan dapatkan, baik karir, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah dan sebagainya, bukanlah karena semata-mata oleh karena kita ataupun oleh karena bantuan orang lain, tetapi karena ada peran yang besar, yaitu Yesus di dalam kehidupan kita yang membuat kita dapat mencapai segala keberhasilan yang kita dapatkan. Janganlah kita sekali-kali mencuri kemuliaan nama Tuhan,
semua adalah milik Bapa. Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur 146 ayat 2, ayat 6. Sudah selayaknya kita memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan Yesus, karya Allah yang luar biasa itu terjadi lebih apa yang di pikiran kita tidak mampu, yang kita tidak mampu memahami dan melihat karya Allah yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun dalam keterbatasan kita sebagai manusia, janganlah sampai kita tidak melibatkan Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak terbatas dalam perencanaan dan aktivitas kita, sehingga pertolongan Tuhan Yesus tetap terjaga dengan baik dalam hidup kita. Yesus, dialah kunci jawaban dari segala beban dan permasalahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik, kita akan mengangkat lagu pujian Yesus jawaban dalam hidupku. Tahu ya lagu ini ya? Oh, ya. Yesus jawaban